Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang terumbu karang dan produktivitas primer laut. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu karang adalah struktur kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh karang. Sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis bernama J.A.D. Paissonnel pada tahun 1753, yakni ke dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup ke dalam laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jenis terumbu karang. Mycedium elephantotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 m hingga 20 meter. Karang ini terbesar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini hingga Australia. Oxfora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Wilayah perairan yang menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Pestinia paenia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras. Sebarannya terdapat di perairan. Pastinia latuca adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Perairan dangkal Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Galaxia fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Lobophilia hemprisi adalah jenis terumbu karang yang terbesar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitat berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa diantaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karang yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthellae
sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh zooxanthellae yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthellae. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Terumbu karang di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih 7.000 pulau besar maupun kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai tersebut dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta hektar yang menjadi rumah bagi 263 spesies Scleretina karang batu yang termaksud dalam 76 genera. Status terumbu karang di Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. 1. Karang dengan status rusak atau jelek totalnya mencapai 35,15%. 2. Karang dengan status sedang atau cukup sebesar 35,06%. 3. Karang dengan status baik sekitar 23,4%. 4. Karang dengan kondisi sangat baik hanya sekitar 6,39%. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Tiksabai terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beragam binatang menjadikan karang sebagai habitat tempat mencari makanan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Kerusakan terumbu karang di Indonesia. Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Buruknya kesadaran mengenai penting sumber daya ekosistem bahwa laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain: memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem, mengurangi laju degradasi ekosistem karang, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar, koordinasi antar program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelolaan ekosistem, mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologis ekosistem
ekosistem karang, memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang, meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas primer laut. Konsep dasar produksi primer: produksi molekul organik dari molekul anorganik CO2 melalui proses fotosintesis dan komosintesis. Organisme primer atau autotrof untuk memperoleh energi. Organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis dominan algae, kelompok kemosintesis dominan bakteri. Fotosintesis: energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari. 6 CO2 tambah 12 H2O tambah foton C6H1 2 06 tambah 6 O2 tambah 6 H2O terbatas pada air permukaan dan zona intertidal sampai kedalaman 2000 meter. Kemosintesis: memanfaatkan oksidasi molekul organik seperti gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. Produksi primer adalah jumlah total karbon dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Gram CM2 tahun 1. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Hanya 0,1 sampai 0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Produktivitas sangat bervariasi pada bagian laut yang berbeda sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari. Produktivitas rendah dapat terjadi di daerah tropis dan subtropis. Cahaya matahari melimpah tapi menyebabkan termoklin tajam yang membatasi upwelling nutrien. Produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling di pesisir dan di terumbu karang. Di daerah temperata, produktivitas menunjukkan pola maksimum air di kutub kaya akan nutrien sepanjang tahun, tapi produktivitas hanya tinggi pada musim panas ketika cahaya berlimpah. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut, alga berukuran besar dan menempel pada dasar padang laut, mangrove, fitoplankton, simbiosis alga dan hewan. Rumput laut, alga, ganggang marin multiseluler, mist, kelp, Mactorrhizidae merupakan organisme bentuk terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat menempel pada substrat, terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal substrat berbatu. Termasuk paling produktif mist hutan kelp di Samudra Hindia. Herbivori rendah 90% produksi terdekomposisi. Padang lamun, tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharytaceae, dan Cimodoceae. Perairan pesisir yang dangkal dan tenang merupakan padang rumput di bawah air, memanfaatkan nutrien dalam substrat tidak terbatas oleh nutrien dalam air.
hutan bakau atau mangrove, habitat pesisir tropis dan subtropis terlindung dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik, tumbuhan Rhizoporaceae. Fitoplankton. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dalam rantai makanan fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan pada hakikatnya dibentuk oleh bersama produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis, termaksud bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran, yang dikenal juga sebagai fotosintesis total. Produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas inilah yang terjadi dan digunakan oleh tingkatan tropik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah gram karbon yang terkait persatuan luas atau volume air per interval waktu. Jadi produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah gram karbon per meter 3 per tahun, gram sentimeter 3 tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.